menikmatin hasil dari perjuangan. Tadi Ustadz kita hafizahullah ta'ala, Ustadz Maududi, ketika beliau menjadi imam, beliau membacakan di rakaat pertama surat apa? Surat apa? Surat apa? Al-Fatihah. Mana sih antum? Al-Fatihah lah. Di rakaat pertama baca surat Al-Fatihah. Rakaat kedua baca surat Al-Fatihah lagi. Dan nanti ketika di sholat zuhur di rakaat pertama kita akan baca Al-Fatihah. Di rakaat kedua kita akan baca Al-Fatihah. Di rakaat ketiga kita akan baca Al-Fatihah. Di rakaat keempat kita akan baca Al-Fatihah. Di sholat asar pun kita akan ulangi Al-Fatihah. Di sholat maghrib pun kita akan ulangi Al-Fatihah. Di sholat isya pun kita akan ulangi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah surat yang paling mulia. Dan kita diperintahkan untuk mengulangi sampai kapan? Sampai mati. Nggak dosa seorang muslim yang tidak hafal 113 surat. Nggak dosa. Tapi kalau dia nggak hafal Al-Fatihah padahal dia mampu menghafalnya, di situ dia berdosa. Karena kita tahu Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Pujian bagi Allah. Kemudian ikrar dan pernyataan serta pengakuan dari kita. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu silahkan baca surat yang lainnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Lalu tadi Ustadz Maududi membaca idza samaa'un fatarat. Kita bicara rumah di surga. Kenapa? Karena memang nggak ada satupun rumah di muka bumi ini yang akan tetap ada. Sampai rumah Allah yang ada di Mekah sana akan hancur. Sehancur-hancurnya. Tapi banyak orang lupa dengan kehancuran dunia. Dia sibuk membangun di dunia. Bukan hanya rumah yang dibangun manusia. Usaha yang dia upayakan untuk dirinya dan untuk generasi yang akan datang. Bangunan-bangunan yang dibuat. Padahal semuanya akan hancur. Maka setiap muslim hendaklah berpikir. Kira-kira ketika dia meninggalkan dunia ini, sudahkah dia punya rumah di tempat yang kekal dan abadi? Rumah itu nikmat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang 4 faktor eksternal kebahagiaan. Kebahagiaan itu tempatnya di mana? Nih santri-santri nih. Kebahagiaan itu tempatnya di mana? Di mana? Di hati. Bukan di tangan. Kalau di tangan orang yang nggak pakai jam nggak bahagia mungkin. Atau orang yang lahir nggak punya tangan dia nggak bahagia. Bukan di mata. Ada orang-orang yang lahir buta, tidak pernah melihat sampai ajal datang menjemputnya. Berarti dia nggak bahagia. Enggak. Semua orang lahir dengan jantung, dengan hati. Dan ternyata disitulah letak kebahagiaan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub.
Bukankah dengan berzikir mengingat Allah, hati itu jadi tenang, dia jadi bahagia. Namun ternyata ada faktor eksternal. Seharusnya menyampaikan ini Ustaz Maududi. Ya Allah, semoga Allah menjaga ustaz-ustaz kita, mengangkat derajat mereka, memberikan taufik dan hidayah kepada semuanya. Jemaah, ana datang hanya untuk mengembirakan antum di sini. Ada 4 faktor eksternal kebahagiaan. Kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah. Yang pertama adalah apa jemaah? Az-zawjatu salihah. Istri yang soleha. Bukan yang cantik. Orang kan berpikir kalau dia punya istri cantik, insya Allah bahagia. Padahal setelah dia menikah, ternyata istri tetangga lebih cantik dari istri dia. Gimana? Jadi nggak bahagia dia. Dan kita tahu sebuah pernyataan di Indonesia yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Antum mau punya rumah bagus, lihat rumah tetangga kok bagus banget rumah dia. Istri pun seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan az-zawja as-salih. Kemudian yang kedua, al-baitul wasi', rumah yang luas, bukan perumahan. Subhanallah. Al-baitu al-wasi'. Di dalam bahasa Arab itu kita sering mendapati 3 kalimat yang terkadang terjemahan bahasa Indonesianya sama. Yang belajar bahasa Arab akan tahu yang pertama al-baitu. Apa artinya? Yang kedua al-manzilu. Apa artinya? Rumah lagi. Ad-daru. Apa artinya? Rumah lagi. Karena memang bahasa Indonesia ini bahasa yang baru lahir. Kapan lahir bahasa Indonesia? Kapan lahir jemaah? Antum jadi nggak tahu sama sejarah negeri kita? Atau karena markas kita markas Nusantara? Bukan markas Indonesia, markas Nusantara, betul. Bahasa Indonesia itu lahir tahun 28. Ketika Sumpah Pemuda. Yang sebelumnya negeri-negeri itu punya bahasa masing-masing. Nggak tahu bahasa di Riau ini apa dulunya? Melayu. Bahasa di Lampung? Enggak. Lampung itu punya bahasa sendiri, punya huruf sendiri. Dan kayaknya tempat-tempat lain juga punya seperti itu. Ternyata di Indonesia ada 720 bahasa. Bagaimana dengan rahmat Allah serta keinginan yang luhur dari bangsa Indonesia untuk merdeka, kemudian kita punya bahasa Indonesia. Tapi kembali kepada tadi bahasa Indonesia yang anak katakan, kadang-kadang kita akan mendapati terjemahan bahasa Arab itu satu di bahasa Indonesianya, padahal enggak di bahasa Arabnya. Al-baitu itu rumah. Al-baitu itu mereka sebutkan adalah sebuah kamar yang ada terasnya atau ada jalan di depannya. Itu disebut al-bait. Sudah. Kalau sekarang kita lihat kamar kos-kosannya, ya itu sudah bait. Atau pavilion, satu kamar dengan ada teras, itu sudah disebut bait. Adapun al-manzil, kumpulan dari al-bait tadi. Al-manzil itu beberapa bait. Kemudian biasanya ada
Kalau bicara al-manzil itu ada teras atau ruang tamu yang ada tutupnya, ada atapnya. Itu disebut al-manzil. Kemudian ad-dar itu kumpulan al-bait, komplek perumahan. Itu disebut ad-dar. Makanya kalau kita bicara al-bait, ternyata faktor kebahagiaan itu nggak harus punya banyak kamar ya. Kita punya satu kamar tapi luas. Dan itulah baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya kamar sama mungkin ada ruang teras di depannya. Itu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya itu luas, alhamdulillah. Nggak harus bagus. Makanya konsep rumah minimalis itu konsep kesengsaraan. Bukan konsep kebahagiaan. Lu enggak usah, yang penting apa? Yang penting punya rumah, iya yang luas. Enggak harus bagus. Enggak harus pakai keramik wala apa. Orang dulu rumahnya lantainya pakai apa? Tanah. Bahagia enggak mereka? Bahagia, luas-luas rumah mereka jemaah. Kanan kirinya kebun ya. Sekarang kanan kirinya temboknya tetangga. Dibikin minimalis. Enggak. Makanya kalau nanti ini yang masih belum punya rumah, berpikir punya rumah, jangan berpikir punya rumah yang minimalis. Bikinlah rumah yang luas, walaupun di pulau sebelah. Kan masih banyak pulau kosong. Bisa tuh bikin rumah yang luas. Yang kedua, yang ketiga adalah al-jarus saleh, tetangga yang baik. Sampai orang Arab mengatakan al-jar qabla ad-dar. Sebelum engkau, ini al-jaru qabla ad-dar ya. Sebelum kau pilih tetangga, pilih rumah. Ad-dar itu padahal komplek perumahan. Jadi kalau mau tinggal, cari komplek perumahan yang bagus. Yang tetangga-tetangganya soleh. Yang keempat, al-markabul hani. Atau al-markabul saleh. Kendaraan. Markab itu kendaraan. Yang enak. Bukan yang mahal. Apakah kemahalan itu berbanding lurus dengan kenyamanan? Jemaah. Iya. Ferrari sama Innova. Nyaman mana? Nyaman mana? Innova jemaah. 7 orang masuk. Antum Ferrari. Ya Allah, mau ditaruh di mana ini? Nggak berbanding lurus jamaah. Orang kalau berpikir enggak Ustaz, mesti yang mahal itu enak. Enggak juga. Kadang-kala ada unsur kebanggaan aja di hatinya. Harley Davidson, Masya Allah. Sama Xenia. Enak mana? Kalau bicara mahal, Harley Ustaz. Berapa orang bisa diangkut? Satu kalau bisa, ada yang bisa. Hujan, kehujanan. Panas, kepanasan. Xenia, Allahu Akbar. Cuma yang naik Xenia, kalau ngelihat Harley, ya Allah kapan aku naik itu? Enggak, makanya subhanallah Rasulullah SAW menyebutkan ya, 1400 tahun yang lalu, kendaraan yang nyaman, bukan yang mahal, bukan yang unik, bukan. Maka kalau cari kendaraan yang nyaman. Dan ternyata kendaraan yang nyaman itu adalah kendaraan yang tidak utang. Kenapa? Kalau antum naik kendaraan bagus tapi utang, dari awal antum naik sudah nggak enak. Kenapa? Karena tiap bulan berpikir cicilan. Apalagi kalau riba. Na'udzubillah min dzalik.
Tapi itu faktor eksternal kebahagiaan. Tapi ternyata 3 faktor itu ditinggal semuanya. Siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia meninggalkan suaminya yang soleh. Bahkan kita tahu suaminya adalah Rasulullah SAW. Ditinggal. Dia meninggalkan rumahnya, yang tentunya baiti jannati, rumahnya Khadijah. Dia meninggalkan kendaraannya. Khadijah sosok wanita kaya raya. Dia meninggalkan tetangga-tetangganya. Tapi ternyata Khadijah sudah punya rumah. Di sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Jibril datang menjumpai Nabi SAW. Ketika lagi ngobrol mungkin sama Jibril, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat. Kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, nih Khadijah udah datang. Subhanallah ya. Buat para wanita, hendaklah mereka sering membaca tentang bagaimana Khadijah memuliakan suaminya. Dan buat para suami yang kalau membaca tentang Khadijah kemudian dia berpikir, ya Allah, kalau aku punya istri seperti Khadijah, tolong antum bercermin. Antum jadilah seperti suaminya Khadijah. Kalau ingin dapat istri seperti Khadijah, jadilah seperti suaminya Khadijah. Kalau enggak, banyak istighfar antum. Karena banyak laki-laki yang suka menuntut. Dan juga banyak wanita yang suka menuntut. Apabila suami suka menuntut dan istri suka menuntut, terakhir kemana nanti? Ke pengadilan. Karena tuntutan itu nggak selesai, akhirnya di pengadilan. Janganlah. Lihatlah kepada kelebihan pasangan kita, jangan fokus melihat kekurangannya. Taib nih, bagaimana Khadijah datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab. Dia datang tuh, dia bawa sesuatu tuh. Ada wadah yang dia bawa, di situ kayaknya ada makanan, ada lauk, ada minuman. Fa idza hiya atatka, kalau nanti dia sudah sampai kepadamu, faqra 'alaiha salam min rabbiha. Sampaikan kepada dia, Tuhannya dia kirim salam sama dia. Bayangin jemaah ya, Allah kirim salam sama Khadijah. Apa yang dilakukan Khadijah? Sampai yang menciptakan Khadijah kirim salam sama Khadijah. Ada perjuangan besar yang dilakukan Khadijah. Wa minni, dan aku juga kirim salam sama dia. Gimana Jibril nggak mau kirim salam kepada wanita yang merupakan sayyidatu nisa'i ahli jannah, yang paling mulia dari wanita-wanita surga? Aku juga kirim salam sama dia. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berikan kabar gembira kepada dia dengan sebuah rumah di surga. Min qasabin, rumah itu dari mutiara, dari satu mutiara yang lobang. Kita bangun markas Al-Hijrah ini berapa lama? Sudah 5 tahun. Berapa tahun jauh?
Ini Allah udah jadikan buat Khadijah. Khadijah masih hidup di dunia, masih berjalan di muka bumi, rumahnya udah siap. Dari mutiara yang lobang. Bukan hanya bicara bentuknya dan bahannya, tapi Jibril mengatakan la sakhaba fihi wala nasab. Yang di rumah itu tidak ada lagi hiruk pikuk, tidak ada lagi suara-suara keras yang menyakitkan hati. Karena Khadijah lelah hatinya, jemaah. Bagaimana tidak lelah ketika tetangga Khadijah mengatakan kepada Khadijah, suamimu gila, suamimu penyihir. Engkau kok mau dapat suami kayak gitu? Gimana rasanya istri, jemaah? Tapi itu nggak lama gitu. Sudah ada rumah yang disiap. Wala nasab, dan tidak ada kelelahan lagi. Khadijah udah dapat tuh rumah, jemaah. Rumahnya Khadijah ketika di muka bumi ini, ya sosok rumah wanita kaya. Tapi Khadijah tidak merasakan apa yang dirasakan kita hari ini. Khadijah tidak pernah merasakan dinginnya AC. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW ketika hidup. Khadijah tidak pernah merasakan enaknya emak-emak di masa sekarang, di mana buah-buah musim panas ada di musim dingin, di mana buah-buah musim dingin ada di musim panas. Sekarang ada kulkas yang engkau bisa menikmatin. Khadijah nggak pernah ngerasakan itu. Maka hendaklah kita yang sekarang merasakan banyak nikmat itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau Khadijah sudah punya rumah, bagaimana kita punya rumah juga? Ya, membangun rumah di surga itu dengan semen di dunia, dengan uang juga. Tapi ternyata tidak semuanya dengan uang. Rasulullah SAW memberikan banyak arahan kepada para sahabatnya tentang perkara-perkara yang dengannya engkau bisa punya rumah di surga. Yang pertama, sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Sholat yang 5 waktu berapa rakaat? 17. Ya, itu standar. Kalau engkau ingin punya rumah di surga, orang itu punya rumah 1, kepingin tambah 2, kepingin 3, kepingin lebih besar lagi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ma min abdin muslimin yusalli lillahi azza wa jal kulla yawmin 12 rak'at tatawu'an ghaira fariḍah. Tidaklah seorang hamba, tolong digaris bawain, hamba, budak itu sejatinya nggak punya apa-apa. Semua yang dimiliki budak itu milik majikannya. Hasil kerjanya budak diberikan kepada majikannya. Tidak ada satupun hamba yang muslim yang sholat lillah, sholat untuk Allah Azza wa Jalla, ikhlas, sebanyak 12 rakaat dalam sehari, bukan sholat wajib, illa banallahu azza wa jallahu bihinna baitan fil jannah, melainkan Allah akan bangunkan buat dia dengan 12 rakaat itu rumah di surga. Sholatnya sehari saja apa tiap hari?
Atau alhamdulillah Ustaz, kemarin anak sudah sholat 12 rakaat Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini enggak perlu, sudah ada rumahnya Ustaz. Cicilan ini seumur hidup. Nyicil. Terus antum sholat. Dan pahala itu sesuai dengan kelelahan yang dirasakan. Ada orang yang cuma sholat 12 rakaat dalam 5 tahun saja. Kemudian dia mati. Ada orang yang sholat selama 10 tahun kali 12 rakaat. Apakah sama dengan yang 5 tahun? Nggak sama. Ada yang sampai umur 70 tahun tetap dia sholat tuh 12 rakaat jemaah. Sejak dia umur 40 tahun mamanya dia dapat hidayah. Kemudian sampai umur 70 tahun, berapa tahun dia sholat 12 rakaat itu? 30 tahun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka seorang hamba itu nggak perlu iri. Karena engkau akan mendapatkan apa yang kau lakukan. 12 rakaat ini boleh jadi rawatib. Yang biasa kita lakukan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berapa udah? 8. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12. Gimana kalau nggak dapat? Karena ternyata subhanallah seorang pegawai itu kalau di waktu kerja dia itu wajibnya hanya sholat fardu. Rawatib nggak boleh. Kecuali dengan izin bosnya. Rawatib itu seorang pegawai yang digaji. Dia sholat, ya sholat wajib saja. Kecuali di waktu istirahat. Yang memang dia punya waktu sendiri. Waktu dia bebas gitu. Tapi kalau waktu dia kerja, ya sudah. Bahkan bagaimana kalau di tempat kerjanya itu dia nggak boleh keluar ke masjid. Ya sudah sholat di tempat kerjanya. Ada kan musola sholat di sana. Karena dia seorang pegawai. Nggak bisa dia nggak dapat tuh rawatib. Maka dia tambah 12 rakaat itu dari sholat sunnah mana saja. Anak terus terang Ustaz, rawatib hanya bisa subuh, maghrib dan isya. Zuhur nggak bisa. Umpamanya. Berarti dia cuma dapat berapa? 6. Sisa 12. Ya sudah. Engkau perbanyak sholat sunnah. Bisa jadi antara maghrib dan isya. Engkau sholat sunnah. Ba'diyahnya kan 2. Kemudian sholat 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Sampai dapat 12. Atau sholat malam. Nggak apa-apa. Pokoknya cicilan itu hendaklah 12. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, membangun masjid. Ya insya Allah kalau membangun masjid ini semua udah tahu. Dan kita sedang membangun masjid di sini. Tempat kita ini sebenarnya belum masjid. Karena rencana masjid di atas kan. Man bana lillahi masjidan. Tadi man shalla lillahi. Siapa yang sholat buat Allah. Yang kedua, man bana, barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Boleh jadi antum sudah punya yang 12 rakaat. Alhamdulillah. Tambah lagi. Ana mau punya rumah yang lebih banyak. Kan kalau banyak rumahnya, banyak istrinya nanti. Betul. Kalau di dunia enggak.
Orang banyak rumahnya tetap satu gitu kan. Alhamdulillah masih punya istri dia. Tapi kalau di surga, insya Allah Allah akan kasih rumah itu sama isinya di sana jemaah. Sama isinya. Maka tambah lagi bangun rumah dengan membangun masjid. Ya Ustaz, cuma orang kaya yang bisa Ustaz. Enggak ternyata. Yang bisa bangun rumah dengan membangun masjid itu siapapun bisa. Kata Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Man bana masjidan lillah ka mafhasi qata au asghar." Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah walaupun sebesar atau bukan sebesar, sekecil tempat bertelurnya burung dara pasir. Antum kalau nanti selesai kajian ini masukkan ke Google ta'ir qata, burung qata, qaf ta alif tak marbuta, qata, supaya antum bisa ngelihat, oh ini burungnya yang dimaksud Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menyampaikan ini, para sahabat faham. Tapi karena burung ini boleh jadi nggak ada di Indonesia, antum perlu lihat tuh. Dan sekarang alhamdulillah adanya teknologi ini membuat kita bisa benar-benar kayak gini. Tuh sekecil tempat bertelurnya burung qata atau lebih kecil dari itu. Banallahu lahu baitan fil jannah. Tetap Allah bangunkan bagi dia rumah di surga. Maka sedekah itu nggak harus orang kaya. 2000 zat mungkin. Ketika uangnya antum 4000, tapi uang antum 1 juta, 2000. Parkir sekarang 4000. Iya. Parkir di Pekanbaru berapa? 3000. Allah, kayaknya harus pindah ke sini. Di Jember sudah 4000. Tapi bangun jamaah. Maka ketika antum lihat ada pembangunan masjid atau apa, sudah taruh di sana. Ditanya sama istrinya, buat apa bang? Buat bangun rumah kita. Sampaikan, bangun rumah kita. Kalau bangun rumah kita bang, jangan 2000 lah bang, yang banyak, biar bagus rumah kita. Ya, sesuai dengan nafkah yang dikeluarkan, engkau akan dapatkan. Kemudian yang ketiga ini membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Namun anak ingin menyampaikan hadis yang berkaitan dengan amalan ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Rasulullah SAW mengatakan di hadis riwayat Ahmad, ya, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah bangunkan bagi dia rumah di surga. Namun sekali lagi hadisnya ini diperselisihkan kesahihannya. Syekh Albani sempat mensahihkan hadis ini, kemudian beliau mencabut pensahihan. Tapi kita usahakan tetap mengamalkan. Duh, gimana Ustaz hadisnya dhaif diamalkan? Banyak hadis-hadis yang sahih yang ternyata menganjurkan kita untuk baca qul huwallahu ahad. Pagi dan petang berapa kali? 3 kali 2 9. Sebelum tidur berapa kali? 3. Udah berapa? 9. Habis sholat 1. Kalau 5 kali sholat 5 tambah 9 14. Maka usahakan paling tidak antum baca lebih 10 kali. Kalau kita mau kurangin yang pagi dan petang dengan sholat subuh dan sholat maghrib, berarti jadinya 12. 14 jadi 12. Maka baca. Boleh nggak berharap rumah di surga? Boleh.
Allah itu rahmatnya meliputi segala sesuatu. Baik, yang keempat, bersabar. Ada rumah spesialnya. Bersabar dan memuji Allah ketika ditinggal mati anaknya. Ditinggal mati anak yang soleh apalagi. Kata Nabi SAW, "Idza mata waladul abdi, qala Allahu li malaikati," apabila meninggal anak seorang hamba. Nabi sudah ditinggal mati alaihi salatu wassalam dengan 3 putranya yang masih belum baligh. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Dan ditinggal mati 3 putrinya yang sudah baligh. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, "Qabattum walada abdi." Kalian cabut nyawa anak hambaku. Kata para malaikat, "Na'am." "Qabattum thamrata fuadi." Yang kalian cabut itu buah hatinya. Subhanallah jemaah. Apakah semua anak itu buah hati orang tuanya? Nah, buah hati. Ada yang penyakit hati. Antum melihat kalau anak-anak durhaka, ketika mati apa kata orang tuanya? Alhamdulillah sudah mati dia. Penyakit dia itu. Nah, tapi yang dicabut ini buah hatinya, memang anak yang soleh ya, anak yang baik. Tapi insya Allah anak-anak yang belum balik itu semuanya buah hati orang tuanya. Yang kalian cabut buah hatinya, na'am. Lalu Allah bertanya, dan Allah lebih tahu sebenarnya dengan apa yang diucapkan hambanya. Madza qala abdi? Ngomong apa hambaku waktu dicabut nyawa anaknya? Ngomong apa dia? Hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah. Dia tetap memujamu dan menyanjungmu, mengatakan alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Wastarja, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama pujian untuk Allah, yang kedua pernyataan sesungguhnya kami milik Allah. Ini anak bukan milik Allah saja, dia kami milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia pergi kepada Allah, kami pun akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada malaikat-malaikatnya? Ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan buat hambaku rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Dan kasih nama rumahnya dia, supaya dia melihat, supaya orang-orang juga dapat melihat ada namanya rumahnya. Apa nama rumahnya? Baitul Hamdi, rumah pujian. Rumah pujian. Barakallahu fiik. Berapa yang disebutkan? Baru 4. Masih banyak sisanya. Ada 7. Insya Allah anak akan datang lagi. Kita bikin tabligh akbar di markas. Kapan? Ya berdoalah semoga cepat. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan jamaah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik, kami ucapkan kepada Ustaz. Alhamdulillah sudah masuk kita ke sesi tanya jawab. Tentunya kami menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang di sini bisa lewat kertas. Namun sebelum menunggu pertanyaan,
izin Ustaz, Anda juga ingin bertanya perihal dengan tentang tema kita, bagaimana membangun rumah di surga. Alhamdulillah, tentu kita bersama, terutama saya pribadi adalah mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan alhamdulillah saya memiliki orang tua yang hari ini ayah sudah meninggal dan yang masih hidup adalah ibu. Dan alhamdulillah ibu saya hadir hari ini. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanya adalah bagaimana cara saya sebagai seorang anak bisa untuk membangunkan rumah untuk orang tua saya di surga, terutama untuk ibu. Dan yang kedua, tentu saya berdoa semoga saya, istri, anak-anak dan orang tua masuk ke dalam surganya Allah. Pertanyaannya gini Ustaz, ketika Allah mengabulkan dan masuk ke dalam surga, apakah saya sebagai anak masih bisa tetap untuk berbakti kepada orang tua saya? Barakallah. Di surga? Iya. Masya Allah, barakallah fiik. Ahibati fillah, sejatinya seorang beramal untuk dirinya masing-masing. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putus amalannya kecuali 3. Shadaqah jariyah, seperti membangun masjid, seperti mewakafkan Al-Quran, seperti membuat sumur yang airnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Apa saja sedekah-sedekah yang manfaatnya terus dapat dimanfaatkan, itu namanya sedekah jariyah. Kita sering mendengar di bahasa Indonesianya apa? Amal jariyah. Amal jariyah. Amal-amalan yang pahalanya terus. Yang kedua, ilmu yuntafa' bihi. Ilmu yang dimanfaatkan terus. Maka jangan berhenti mengajar. Oh, berarti ilmu ini ustadz saja. Kita semua punya ilmu. Kita semua punya ilmu. Karena memang ada ilmu yang tidak boleh muslim nggak tahu. Sholat 5 waktu. Ada yang nggak tahu hukumnya wajib? Tahu. Ketika antum melihat kawan, teman nggak sholat 5 waktu, ajarin ilmu ini. Jadi ilmu yang bermanfaat. Akhirnya orang itu sholat, dia nyampaikan ke kawannya, dia sampaikan ke anaknya, apalagi orang yang menyampaikan kepada umat secara terbuka. Ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu. Anak soleh yang berdoa buat orang tuanya. Karena ada anak yang ngedoakan orang tuanya. Sibuk sama istrinya, sibuk sama anak-anaknya, sibuk sama cita-cita dan impian dia, lupa sama orang tua. Berkaitan dengan bagaimana anak sekarang yang ingin membangunkan rumah buat orang tuanya di surga. Mungkin masih ada kesempatan. Sa'ad ibn Ubadah atau sahabat yang lainnya, dia pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi infalatat. Ibuku meninggal dunia dan dia belum sempat berwasiat. Afayanfa'uha idza tasaddaqtu anha. Apakah bermanfaat buat ibuku kalau aku sedekah diniatkan buat ibuku? Kata Nabi SAW, tasaddaq anha. Silahkan kau sedekah buat ibu. Berdasarkan hadis inilah berarti anak bisa bersedekah buat orang tuanya. Ambil sedekah jariyah, bangunkan masjid buat orang tuanya. Ketika ngelihat masjid lagi dibangun, dia belikan semen 1 sak
Karena memang dia bukan orang yang mampu umpamanya. Nggak apa-apalah, satu sak. Kirimkan. Belikan pasir. Apa yang kita mampu, jemaah. Dan itulah yang akan jadi rumah di surga insya Allah. Jadi anak yang ingin berbakti sama orang tuanya, ingin membangunkan masjid buat orang tua, membangunkan rumah buat orang tua yang di surga, dengan dia bersedekah atas nama orang tuanya. Subhanallah. Kita punya masjid di Jember itu, sedekah dari seorang kawan, wakaf ya, dari seorang kawan, full dia bangun dari pertama sampai akhir atas nama orang tuanya. Itu bagi yang mampu. Tapi yang tidak mampu sesuai dengan kemampuan. Lalu apakah seorang anak masih bisa berbakti sama orang tuanya di surga? Yang pertama, ketahuilah jemaah, bahwa surga itu darul jaza, atau akhirat itu darul jaza, negeri pembalasan, bukan negeri amal. Dunia beramal, anak disuruh berbakti sama orang tuanya, kadangkala orang tuanya zalim, kadangkala orang tuanya pilih kasih, tapi dia tetap harus berbakti. Di sini kita beramal. Di surga itu negeri balasan. Engkau akan dapat pembalasan dari apa yang kau kerjakan sekarang. Jadi kalau pertanyaan bukan berbakti sama orang tuanya di surga, tapi bagaimana terus bisa berjumpa dengan orang tua yang di surga. Karena melihat orang tua itu termasuk faktor kebahagiaan. Senang lihat orang tua. Mungkinkah bisa kumpul lagi sama orang tua kita? Mungkin. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti anak keturunan yang beriman, maka kami akan gabungkan mereka tanpa mengurangi amalan mereka. Bagaimana penggabungan anak sama orang tua? Ya, ada dua penafsiran para ulama. Dan wallahu a'lam, yang mana nanti yang benar-benar akan kita rasakan di surga. Yang pertama, anak itu bisa berkunjung ke orang tuanya. Bapaknya umpamanya di surga yang tinggi sedangkan dia di bawah, dia masih bisa berkunjung ke tempat orang tuanya. Penafsiran yang kedua, mereka bisa diangkat ke surganya yang paling tinggi. Kalau anaknya lebih tinggi dari bapaknya, berarti sang bapak bisa gabung di derajat anaknya. Sebaliknya, kalau bapak yang lebih tinggi, anaknya bisa bergabung di surga bapaknya. Karena kita tahu ada 100 derajat di surga itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Baik, kita akan bacakan pertanyaan sudah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap seseorang muslim ketika dia beramal soleh, ketika belajar Al-Quran, kemudian meninggalkan dosa-dosa dan seterusnya, dengan berharap mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Barakallahu fikum. Dia menghafal Quran. Menghafal Quran, Ustaz. Dia banyak dosanya. Banyak dosa. Zaman kita tahu pada hari kiamat kelak akan ada penimbangan. Timbangan itu ada 2 daun timbangannya. Kalau antum melihat sekarang ini, mungkin logonya kejaksaan atau logonya pengadilan, ada timbangan yang ada 2 daunnya. Maka nanti hafalan Quranmu akan ditaruh di 1 daun timbangan, kemudian dosa-dosamu akan ditaruh di 1 daun timbangan. Ya tinggal dilihat. Lebih berat mana? Allah mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya dibandingkan dosanya, maka dia akan dapat kehidupan yang sangat menyenangkan. Tapi bicara rumah di surga, ada rumah standar di surga.
Semua yang masuk surga ya ada rumahnya buat dia. Namun ada amalan-amalan lain yang membuat rumahnya lebih indah, yang membuat dia punya rumah tambahan. Maka itu yang nanti akan kita kaji tuntas. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah ketika kita mensedekahkan atau mewakafkan karpet-karpet untuk masjid termasuk ke dalam bagian dalam membangun masjid? Karena kita tahu karpet masjid itu ada masanya dan terbatas. Dan apakah amal jariah kita tetap didapatkan jika karpet masjid tersebut tidak terpakai lagi, Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fikum ya. Nah, ahibati fillah, bicara amal jariah ini, wakaf ini, maka pahala itu dia akan dapat pahala sejak awal dia wakaf. Kemudian dia akan dapat pahala selama itu dimanfaatkan. Jadi pahala awal sodakohnya dapat, kemudian pahala yang berkesinambungan selama itu dipakai. Tapi tatkala itu tidak dipakai, dia tetap dapat pahala wakaf yang pertama. Tapi pahala manfaatnya sudah tidak dimanfaatkan lagi. Seperti orang bangun sumur, tahu-tahu sumurnya kering, nggak ada airnya sudah. Apakah dia tetap dapat pahala? Tetap dapat pahala wakaf sumurnya yang di awal itu. Tapi pahala yang berkesinambungan untuk amalnya, karena manfaatnya sudah tidak, maka wallahu alam sepertinya udah terputus di sana. Maka buat yang karpet, karena karpet ini memang terus ya dirubah, ya ketika sudah antum dapat pahala karpet itu, dapat pahala ketika dipakai sholat ya, berapa orang yang sudah sholat di atas karpet yang antum sedekahkan, antum akan dapat bagian pahala dari itu. Tapi ketika karpet itu sudah diganti umpamanya, karena memang sudah tidak layak, manfaatnya udah berhenti. Dan ini menunjukkan bahwa kita harus terus berwakaf, jangan berhenti. Quran, wakaf Quran. Quran juga ada masanya. Kadang-kala karena sudah sering dibaca, kemudian dia jadi tidak layak, lalu disimpan atau dijaga dengan dikubur kadang-kala jamaah. Maka pahalanya karena manfaatnya sudah berhenti, mungkin juga berhenti di sana. Maka kita wakaf lagi, wakaf lagi. Karena kita tahu selama kita hidup Allah terus kasih rizki sama kita, jangan berhenti bersedekah dan berwakaf. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik, kita masih ada beberapa pertanyaan di pagi ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika seorang hamba telah melakukan amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rumah di surga, namun pada waktu yang lain hamba tersebut juga berbuat dosa atau sebuah kesalahan? Pertanyaannya, apakah rumah yang di surga tadi bisa batal, Ustaz? Syukran jazakallah. Bisa tetap dia dapatkan gitu ya. Ahibati fillah, sama sebenarnya dengan tadi yang berkaitan dengan dia menghafal Quran tapi dia berbuat dosa. Allah itu akan menegakkan keadilan, jemaah. Dan Allah itu syakur. Allah itu maha bersyukur, berterima kasih kepada hambanya. Makanya amalan sedikit Allah kasih pahala yang besar. Kalau bicara sekarang ini hamba sholat 12 rakaat, dia bangun masjid. Apabila sholat 12 rakaat dia ikhlas lillahi ta'ala, berarti ada pahala. Bangun masjid dia ikhlas lillahi ta'ala, ada pahalanya. Bagaimana dengan dosa-dosa dia? Amal kebajikan ini bisa menghapuskan dosa. Maka tinggal dilihat nanti ketika hari kiamat tadi. Setelah dihisap, karena prosesnya dihisap dulu, dihitung dulu. Oh, engkau bangun masjid, dicatat dia bangun masjid. Engkau sholat 12 dicatat, tapi dalam catatannya ternyata ada dosa-dosa dia. Ya udah ditimbang lagi tadi. Ketika ditimbang ternyata lebih banyak dosanya, berarti dia masuk neraka. Kalau Allah nggak ngampuni. Kemudian kalau dia ternyata lebih banyak amal kebajikannya, ya dia akan mendapatkan rumah-rumah dia di surga sesuai dengan amalan dia ketika di dunia. Intinya seperti itu.
Maka jangan meremehkan dosa. Kita semua berbuat dosa. Ketika antum berbuat dosa, bertobatlah. Berbuat dosa lagi, bertobat lagi. Berbuat dosa lagi, bertobat lagi. Agar tobatnya inilah yang menghapuskan dosanya, cukup pahala tobat dia, sehingga rumah-rumah dia akan tetap ada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Baik, kita masih ada satu pertanyaan terakhir di sesi pagi ini Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, seperti yang kata Ustaz tadi bahwasanya ada 1 dari 4 hal bagaimana cara membangun rumah di surga. Salah satunya adalah ketika bersyukur atas nikmat Allah, ketika pada saat itu bersabar, Ustaz. Bersabar ketika ditinggalkan oleh anak dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah itu juga berlaku jika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya? Nah, apakah sang istri ini juga akan dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fiik. Enggak, hadisnya itu anak. Karena memang ada istri yang bahagia ditinggal mati suaminya. Suaminya mati, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak kepingin rumah di surga, enggak. Itu untuk anak. Dan bapak-bapak juga harus tahu diri ya, bahwa banyak wanita yang mungkin berharap kematian suaminya karena suaminya zalim, tapi dia mempertahankan rumah tangga karena anak-anak. Sehingga ketika suaminya sakit-sakitan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan cepat mati ini ya Allah. Ada yang seperti itu jemaah. Maka tolong perbaiki diri kita, karena khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Barakallahu fikum, gitu Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kajian kita pada kesempatan kali ini. Tentu banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari Ustaz kita, hafizahullahu ta'ala. Sedikit mengingatkan bahwasanya ternyata Ustaz tadi sudah menyampaikan bagaimana cara membangun rumah di surga. Ada 4 poin yang kita dapatkan. Yang pertama, di mana kita menjaga sholat sunnah kita, sholat sunnah rawatib sehari semalam sebanyak 12 rakaat. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa untuk berpartisipasi dalam membangun masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, dan yang keempat adalah bersabar dan memuji Allah ketika kita ditinggal mati oleh anak kita. Dan tentunya 4 hal ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah yang memudahkan segala hal. Semoga Allah bukan 4 hal, baru 4. Iya. 3-nya insya Allah Ustaz menyusul segera. Bukan 3, masih ada 7 lagi. Oh, 7 lagi Ustaz. Iya. Segera berkunjung ya Ustaz ya. Insyaallah. Baik, alhamdulillah, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah selalu menjaga guru-guru kita dimanapun berada, dan kita doakan guru kita semoga selalu dalam keadaan sehat, lapang rezekinya, Allah jaga dimanapun berada, dan Allah hadiahkan surga. Dan kita doakan juga semoga siapapun dimanapun guru-guru kita berada, Allah bangunkan rumah di surga. Sekian para jamaah dan seluruh pemirsa Asil TV dimanapun berada, tentunya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu tegar di atas sunnah Nabi Muhammad SAW dan di atas agama Islam, agama yang hak, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedikit informasi kami berikan kepada Bapak Ibu semua bahwa setelah ini akan ada talk show dengan